Okay, hello, hello, my students. How are you today? Are you fine? Okay, Mrs. Linja fine too. Thank you. Okay, class 8. Are you ready? The lesson English now? Okay, I believe you. Okay, now my students, the lesson today, Mrs. Linja won't explain to you about either and neither. Are you ready? Okay. Oke anak-anak, di sini Miss akan menjelaskan dulu pengertian dari either and neither ya. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan supaya nanti mengerti maksudnya. Oke? Oke ya. Untuk yang nomor satu, either atau neither digunakan untuk menggabungkan dua buah kalimat. Ini ya. Kemudian, yang nomor dua, either maupun neither umumnya digunakan untuk menggabungkan dua kalimat, baik itu kalimat positif maupun kalimat negatif. Ya. Oke ya. Bisa dipahami? Oke, next number 3. Either and neither hanya berbeda satu huruf, namun keduanya memiliki makna yang berbanding terbalik. Next, number 4. Either digunakan untuk merujuk kemungkinan salah satu dari dua hal. Ya, itu adalah either ya. Merujuk kemungkinan salah satu dari dua hal. Itu adalah untuk either. Sedangkan neither penolakan terhadap dua hal. Ya, jadi ada beberapa fungsi dari either dan neither ya. Jangan sampai kalian keder. Kita belajar either, neither, and keder lagi kan. Tadi apa? Either digunakan untuk merujuk kemungkinan salah satu dari dua hal. Sedangkan neither penolakan terhadap dua hal. Oke ya. Oke, number 5. Either diikuti kata or. Sedangkan neither diikuti dengan kata nor. Ya, jadi ini salah satu cirinya juga. Nah, nanti anak-anak bisa membedakannya. Oke, dari kelima kalimat ini anak-anak bisa memahaminya tidak? Tadi yang pertama dikatakan either dan neither digunakan menggabungkan dua buah kalimat. Kemudian neither dan either digunakan menggabungkan dua kalimat, baik itu kalimat positif maupun kalimat negatif ya. Either dan neither hanya berbeda satu huruf ya depannya, tapi keduanya itu memiliki makna yang berbanding terbalik, yang berbeda maksudnya ya. Apalagi yang di sini yang dijelaskan, either merujuk kemungkinan salah satu dari dua hal. Sedangkan neither penolakan terhadap dua hal. Oke ya, paham ya? Oke, kita masuk ke contohnya. Perhatikan di sini. Lihat di sini ada contoh kalimat umum. Perhatikan. Untuk contoh kalimat yang pertama, anak-anak harus perhatikan ini ya, supaya kalian bisa memahami nanti, harus konsentrasi. Yang pertama, I will not attend the meeting tomorrow night. I repeat again, I will not attend the meeting tomorrow night. Saya tidak akan menghadiri pertemuan besok malam. Ini ada dua kalimat, nanti kita akan rangkai, kita akan kombinasikan menjadi satu kalimat ya. Kemudian untuk kalimat yang kedua, Nina will not attend the meeting tomorrow night. I repeat again, Nina will not attend the meeting tomorrow night.
Nina tidak akan menghadiri pertemuan besok malam. Tadi yang pertama, saya tidak akan menghadiri pertemuan besok malam. Itu untuk yang pertama, ya. Kemudian kalimat yang kedua, Nina will not attend the meeting tomorrow night. Ya, Nina tidak akan menghadiri pertemuan besok malam. Dari kedua kalimat ini akan kita gabungkan, ya. Akan kita gabungkan menjadi satu kalimat. Ya, perhatikan di sini digabungkan menjadi satu kalimat. I will not attend the meeting tomorrow night and neither will Nina. Nah, di sini kita temukan penggunaan kata neither. Yang artinya, saya tidak akan menghadiri pertemuan besok malam dan Nina juga tidak akan hadir. Nah, di sini nih ya. Jadi, menjelaskan fungsi neither itu tadi kemungkinan yang akan terjadi ya. Oke ya, itu untuk yang kalimat pertama contohnya. Nah, di sini ada dua lagi. Contoh kalimat yang kedua. She didn't pick up the call. Dia tidak mengangkat teleponnya. Yang nomor dua, she didn't reply the message. Dia tidak membalas pesannya. Nah, tadi kalimat pertama dikatakan dia tidak mengangkat teleponnya. Dan yang kedua, dia tidak membalas pesannya. Nah, dari kedua kalimat ini kita akan kombinasikan, kita akan menggunakan fungsi dari neither dan either ya. Kita gunakan dulu yang neither. She didn't pick up the call and neither replied the message. Dia tidak mengangkat telepon dan tidak membalas pesannya. Itu untuk penggunaan neither. Sedangkan either, she didn't pick up the call and didn't reply the message either. Dia tidak mengangkat telepon dan juga tidak membalas pesannya. Oke? Bisa anak-anak membedakan dari kalimat neither and either ini? Bisa? Ya, coba. Kalimat yang kedua nih ya. She didn't pick up the call. Dia tidak mengangkat teleponnya. Ini kalimat pertama. Kalimat yang kedua, she didn't reply the message. Ya. Dia tidak membalas pesannya. Dari kalimat dia tidak mengangkat teleponnya dan dia tidak membalas pesannya, kita bisa kombinasikan dengan menggunakan neither and either. Bagaimana caranya? Perhatikan di sini ya. Nis ambil kalimat yang simple. She didn't pick up the call and neither replied the message. Oke. Dia tidak mengangkat telepon dan tidak membalas pesannya. Oke, number 2. She didn't pick up the call and didn't reply the message either. Dia tidak mengangkat telepon dan juga tidak membalas pesannya. Anak-anak bisa memahaminya? Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, oke anak-anak, ini contoh kalimat yang tadi Miss katakan kita akan menggunakan either itu penggunaannya or atau neither itu nor. Sini jelas ya, ada sengaja Miss pilih kalimatnya. Perhatikan di sini. Sorry, but neither Dad nor Mom will come. I repeat again. Sorry, but neither Dad nor Mom will come. Tetapi maaf, tak ada satupun dari ayah atau ibu akan datang.
Nah, itu dia ya. Kemudian yang nomor 2, I don't speak either Japanese or Sundanese. Ya, I repeat again. I don't speak either Japanese or Sundanese. Saya tidak berbahasa Jawa ataupun berbahasa Sunda. Ini ya artinya ya. Oke. Miss ulangi lagi di sini penjelasan or and nor ya. Sorry, but neither dad nor mom will come. Tetapi maaf, tak ada satupun dari ayah atau ibu akan datang. Ini kalau kita menggunakan kata nor. Sedangkan or, I don't speak either Japanese or Sundanese. Saya tidak berbahasa Jawa ataupun berbahasa Sunda. Nah, ini jadi adanya sebuah kejadian yang tidak terjadi sama sekali, tidak dilakukan itu ya, maksudnya ya kayak seperti ini. Maaf, tak ada satupun dari ayah atau ibu akan datang. Nah, seperti itu ya. Oke. Anak-anak bisa menerima, bisa mengerti pelajaran either and neither untuk hari ini? Oke ya. Untuk membuktikan anak-anak paham atau tidak, di sini Miss kasih latihan soal ya. Ini latihan soal. Ini PR ya. PR kalian coba kerjakan. Pahami dulu baik-baik penggunaan either and neither ya. Ini hanya 10. Ya, fill in the blanks with either and neither. I don't like blah 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 of my maths teacher. Blah 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 of us can play golf. You don't like him, do you? I don't blah blah blah. Bunga didn't turn up and blah 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 did Melati. I don't want blah 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 mango or orange. 6. Do you want tea or coffee? I don't mind. 7. John nor Jane come to the party. Okay. 8. I'm not sure where he is from. He is American or British. Nih ya. Perhatikan nanti di sini ya, ada or kita temukan, ada juga nor. Oke, 9. Do blah 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 of you have any money I can borrow? And the last number 10. Of them live here. Nah, coba anak-anak kalian mengisi tapi simak kembali penjelasan yang tadi ya. Pengertiannya, terus beberapa contoh yang sudah tadi Miss jelaskan. Oke anak-anak ya. Sampai di sini dulu penjelasan pelajaran bahasa Inggris ya. Kalian pahami lagi. Jika masih ada yang bingung, tidak apa-apa ya. Chat Miss Linja atau call me. Okay? Okay, my student. Thank you for attention to me, and time is up, and I say you bye bye and good afternoon.